Minasan, ohayo gozaimasu. Pada pertemuan 3, Sensei akan mengajarkan tentang penyebutan lokasi dan penyebutan nominal. Seperti biasa, kita review dulu untuk pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan minggu lalu kita belajar partikel wa yang memiliki arti adalah dan bisa kita gunakan untuk penunjukan subjek. Nah, berikut contoh kalimatnya. Kore wa jishou desu. Ini adalah kamus. Nah, partikel no kita juga belajar yang artinya itu kepemilikan. Ini contohnya kore wa komputer no hong desu. Nah, untuk menyebutkan keterangan dari objek utama. Nah, yang kedua, ini ada sore wa watashi no kasa desu. Itu untuk menyatakan kepemilikan. Itu adalah payung saya gitu. Nah, lalu di sini juga ada kono kasawa watashi no desu. Kita bisa gunakan juga partikel no di akhir kalimat. Dan untuk akhiran deska itu bisa digunakan 2 kali dalam satu kalimat. Nah, contohnya kore wa kyou desu ka? Nana desu ka? Nah, artinya jadi ini adalah angka 9 atau angka 7. Artinya itu jadi atau. Nah, lalu kita belajar juga kore, sore, are. Ini, itu, dan itu jauh tapi masih terlihat oleh mata. Nah, ada juga kono, sono, ano. Kono ini harus disambung dengan kata benda. Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri seperti kore, sore, dan are. Contohnya konohito, orang ini. Sonohito, orang itu. Anohito, orang itu yang jauh. Dan di sini ada des, deska, dan ja arimasen. Ini adalah bentuk akhiran kalimat. Des itu untuk kalimat positif, deska itu untuk kalimat interrogatif, dan ja arimasen untuk kalimat negatif. Ini ada kosakata benda yang minggu lalu sudah ada dan mohon dihafal untuk variasi kalimat. Ada telepon kado, artinya kartu telepon. Noto, artinya buku catatan. Techo, artinya buku agenda. Meishi, artinya kartu nama. Zashi, artinya majalah. Jidosha, artinya mobil. Kabang, artinya tas. Kasa, artinya payung. Kagi, artinya kunci. Shimbung, artinya koran. Jisho, artinya kamus. Borupen, artinya pena. Shapupen shiro, artinya pensil. Komputer, artinya komputer. Nihongo, artinya bahasa Jepang. Dan sukue, artinya meja. Nihong itu Jepang dan go itu artinya bahasa. Jadi kalau bahasa Indonesia, Indonesia go, gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Ada tambahan. Koko, soko, dan asoko. Nah, untuk koko, soko, dan asoko itu untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Contoh, koko wa shokudo desu. Di sini adalah kantin. Dan koko, soko, asoko bisa juga taruh di belakang kalimat. Den wawa asoko desu. Telepon ada di sana. Nah, ini penjelasannya. Koko, soko, dan asoko itu menunjukkan lokasi atau tempat dan bisa diletakkan sebagai subjek atau untuk menunjukkan lokasi. Ditaruh di belakang. Ini contoh. Koko wa Shin Osaka desu ka? Apakah di sini Shin Osaka? Hai, so desu. Ya, betul. Shin Osaka itu nama area, nama lokasi, nama tempat. Sehingga sebutannya itu koko. Tidak bisa pakai kore dan kono. Itu tidak bisa. Harus pakainya koko. Yang kedua, otte arai wa doko desu ka? Di manakah toiletnya? Asoko desu. Di sana. Nah, di sini ada
o di depan kalimat itu untuk menunjukkan kalimat sopan. Nah, Yamada-san wa doko desu ka? Di mana Yamada-san? Ada di mana Yamada-san? Jawabannya jimusho desu, di kantor. Nah, berikut beberapa contoh kalimat. Elevator wa dochira desu ka? Di manakah elevatornya? Sochira desu, di sana. Di nomor 4 ini kita belajar kalimat sopan. Dochira itu artinya sama, di manakah, di mana. Itu sama dengan doko, tapi dochira itu bentuk sopan. Dan jawabannya pun dia menjawab dengan sopan, yaitu sochira, sochira desu. Kalau bentuk biasanya itu ada soko. Karena pertanyaannya itu bentuk sopan, maka jawabannya pun juga bentuknya sopan. Kalau koko itu bentuk sopannya kochira. Soko itu jadi sochira, dan asoko itu jadi achira. Kelima, oku ni wa dochira desu ka? Amerika desu. Nah, di sini ada pertanyaan yang depannya itu ada o-nya lagi, seperti otearai tadi. Ini berarti kalimat sopan ya, karena biasa kalau orang Jepang itu bertanya dengan orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal, itu mereka menggunakan kalimat sopan. Berikutnya, sore wa doko no kutsu desu ka? Italia no kutsu desu. Nah, di nomor 6 ini juga menarik. Ada penggunaan no, itu berbeda dengan fungsi yang sebelumnya kita belajar. No di sini seperti buatan. Jadi kalau ada made in Indonesia, buatan Indonesia gitu kan. Jadi Indonesia no kutsu desu. Jadi sepatu buatan Indonesia. Yang ini Italia no kutsu desu. Sepatu buatan Italia. Yang terakhir, kono toke wa ikura desu ka? Ikura desu ka artinya berapa harganya. Nah, di sini ada kono toke. Harga jam ini berapa? Gitu. Nah, di sini ada penyebutan nominal ya. Nanti kita akan belajar. Ichimang haseng roppyaku desu. 18.600 yen. Nah, pada pertemuan kali ini akan agak sulit untuk menjelaskan nominal, sehingga ini adalah sebutan-sebutannya. Kita baca dulu bersama. 0 itu 0, 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 shi, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Nah, 11 itu jadi ju ichi. 12 ju ni. 13 ju sang. 14 ju shi. Atau 15 itu jugo. Jadi belas itu depannya ju-nya dulu, baru angkanya. Nah, berubah jadi 20 itu jadi niju. 20. 21 jadi niju ichi. Dan berikutnya 22 itu niju ni. 23 niju sang. 24 niju shi. 25 niju go. Sampai seterusnya, sampai 30 itu sanju. Nah, setelah itu perhitungannya patternnya kembali jadi 31. Sanju ichi. Sanju ni. Sanju sang. Sanju shi. Sanju go. Sanju roku. Sampai 40 jadi shiju. Nah, untuk penyebutan 100 itu hyaku.
Lalu ribuan, 1000 itu seng, puluhan ribu, 10.000 itu mang sebutannya, 1 juta hyakumang. Nah, 100 juta jadi oku. Lalu ini ada 1 miliar chou. Nah, di sini kalian bisa hafalkan, dan nanti kalau ada yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, clue-nya adalah kalau di Jepang itu patahannya 4-4. Nah, seperti ini. 10.000 itu jadi mang. 1 juta itu jadi hyaku mang. Hyakunya itu dari 100, sisanya nolnya 4, itu jadi mang. Gitu. Selanjutnya ini ada contoh percakapan cara berbelanja. Jadi kalian dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, kalian harusnya sudah bisa belanja. Di sini ada Maria dan pegawai toko. Sumimasen. Judulnya Koreo kudasai. Tolong yang ini. Sumimasen, wine uriba wa doko desu ka? Permisi, di manakah tempat menjual wine? Nah, dia ada Maria bertanya kepada pegawai toko, dan pegawai tokonya itu menjawab, Chika ikai de gozaimasu. Ada di bawah di lantai 1. Domo. Terima kasih. Nah, domo itu juga terima kasih artinya. Dan Maria sudah berkunjung ke toko wine, percakapannya menjadi seperti ini. Sumimasen, sono wine omisete kudasai. Artinya, tolong izinkan saya lihat wine itu. Sumimasen, permisi. Sono wine itu artinya wine itu. Dan di sini misete kudasai. Artinya tolong izinkan saya melihat wine itu. Di sini ada kata kerja. Dan karena kata kerja, depannya itu ada partikel o. Nah, di sini ada tambahan lagi partikel o untuk menerangkan objek. Artinya, tolong izinkan saya lihat wine itu. Hai, dozo. Ya, silahkan. Nah, kore wa Fransu no wine desu ka? Apakah wine ini buatan Perancis? Iya, Italiano desu. Bukan, ini buatan Italia. Ikura desu ka? Berapa harganya? Harganya 2,500 yen desu. 2.500 yen. Ja, koreo kudasai. Baiklah, tolong yang ini ya. Nah, di sini ada varian kalimat yang kalian bisa gunakan untuk percakapan, variasi percakapan. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah ruang kelas. Koko wa daigaku desu. Ingat ya, daigaku apa? Koko wa Hiroshima desu. Hiroshima ini nama kota juga. Kota di Jepang namanya Hiroshima. Yang kedua, uketsuke wa koko desu. Meja resepsinya ada di sini. Biasa uketsuke itu untuk di hotel ya, untuk front desk, resepsionis. Itu namanya uketsuke. Uketsuke wa koko desu. Meja resepsinya ada di sini. Uketsuke wa soko desu. Meja resepsinya ada di sana. Uketsuke wa asoko desu. Meja resepsinya ada di sana, tapi jauh gitu ya. Lalu, uketsuke wa doko desu ka? Nah, di sini ada diakhiri dengan kalimat tanya. Di mana meja resepsinya? Yang ketiga, Sato-san wa asoko desu. Sato-san ada di sana. Sato-san wa jimusho desu. Tadi ingat ya, tadi keluar kata ini di sebelumnya.
Sato-san ada di kantor. Lalu Sato-san wa Robi desu. Sato-san ada di lobby. Asoko Sato-san wa doko desu ka? Dia bertanya, Sato-san ada di mana? Di sini ada varian kalimat berikutnya. Erebeta wa kochira desu. Ini bentuk sopan yang tadi keluar. Elevatornya ada di sini. Kedua, erebeta wa sochira desu. Elevatornya ada di sana. Erebeta wa achira desu. Elevatornya ada di sana, tapi jauh. Erebeta wa dochira desu ka? Nah, kochira, achira, dan sochira pertanyaannya menggunakan dochira. Selanjutnya, kore wa nihon no jidosho desu. Ini adalah mobil buatan Jepang. Kore wa Amerika no jidosha desu. Ini adalah mobil buatan Amerika. Kore wa Doitsu no jidosha desu. Ini adalah mobil buatan Jerman. Pertanyaannya, kore wa doko no jidosha desu ka? Mobil ini buatan mana? Nah, ini nomor 6 selanjutnya ini adalah penyebutan nominal ya. Kono nekutai wa 1500 yen desu. Nekutai itu dasi. Nah, jadi dasi ini harganya 1.500 yen. Kono nekutai wa 5,800 yen desu. Nah, dasi ini harganya 5.800 yen. Kono nekutai wa 13,000 yen desu. Dasi ini harganya 13.000 yen. Pertanyaannya, kalau harganya berapa, itu jadi kono nekutai wa ikura desu ka? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bila ada yang mau ditanyakan dan kurang jelas, silakan bertanya. Dan tolong dihafal huruf hiragana katakana, penggunaan partikel, dan juga kosakata-kosakatanya ya. Terima kasih, arigatou gozaimasu.